Bab 606. Kerendahan hati pemilik pena Tao. Sander berada dalam dilema saat ini. La menyadari bahwa masuk ke sini mudah. Namun untuk keluar agak sulit. La harus memaksa dan melawan segel dari Wan. Yang membuatnya terpaksa menunda niatnya untuk keluar. Karena dengan kemampuannya saat ini, ia sulit untuk menghancurkan segel Wan. Dan sebelum bisa keluar, ia masih memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengurus kota kecil yang ia masukkan ke dalam pagoda kecil. Kota kecil itu telah berada di dalam pagoda untuk beberapa waktu, dan saat ini, penduduk kota sudah merasakan ada yang tak beres. Mereka merasa cemas dan takut karena tiba-tiba berada di tempat yang berbeda. Sander mengumpulkan mereka, lalu melakukan pertunjukan teknik pedang terbang. Para penduduk kota yang menyaksikan pertunjukan itu tertegun. Mereka tahu bahwa di luar ada kultivator. Namun karena di luar sangat berbahaya, mereka tak berani pergi terlalu jauh. Sander bertanya kepada mereka apakah ingin berkultivasi. Dinda adalah yang pertama menyatakan kesediaan. Diikuti oleh sekelompok anak-anak yang juga menyatakan ingin ikut. Sander juga berjanji untuk memberikan 1 ekor babi dan 1 ekor sapi setiap bulan kepada setiap rumah di kota kecil. La menyadari bahwa orang-orang yang lebih tua di kota kecil itu tampaknya lebih peduli dengan makanan. Dengan demikian, akhirnya warga kota siap untuk tinggal di pagoda kecil. Selanjutnya, Sander mulai mengajarkan mereka berkultivasi. Tepatnya ia mengajarkan Dinda dan anak-anak lainnya. Sementara penduduk kota diajarkan oleh nenek Dinda. Tak bisa dipungkiri, Sander sangat terkejut. Teknik pedang terbang dikuasai oleh anak-anak ini dalam waktu kurang dari sehari. Dinda bahkan lebih mengerikan. Ketika Sander mengajarnya, ia hanya bereksperimen sebentar dan langsung menguasainya. Kecepatan belajarnya tak lebih lambat dari dirinya. Sungguh menakjubkan. Tentu saja, ia merasa senang. Kalau orang-orang ini dididik oleh Akademi Guanxuan, masa depan mereka benar-benar gemilang. Karena berlatih di dalam pagoda kecil dengan sumber daya yang cukup, dan menggunakan sumber leluhur, kecepatan kemajuan mereka sangat pesat. Sander juga mengajak mereka membaca buku setiap hari. Sehingga, selama waktu ini, Sander cukup tenang, mengajar, dan membimbing anak-anak ini berkultivasi. Mengajar mereka tak terlalu sulit, meski ada satu anak yang bandel. Anak ini bernama Galuh. Suatu hari, Galuh mendekati Sander sambil memegang sebuah buku, dan tampak ragu-ragu. Sander tersenyum. "Ada yang ingin kau tanyakan? Apakah bisa menanyakan apa saja?" "Ya," jawab Sander. Galuh sedikit penasaran. "Guru, apakah dunia luar lebih kejam?" "Ya." Galuh bertanya lagi. "Kalau kita pergi ke dunia luar, apakah kekuatan yang lebih penting?" Sander tersenyum. "Benar." La mengusap kepala Galuh. "Apabila ada yang ingin ditanyanya, jangan ragu untuk menanyakannya." Sander menyadari bahwa anak-anak di sini cukup cerdas. Tak bisa diperlakukan seperti anak-anak biasa. Galuh menatapnya. "Kalau di luar sana yang kuat dihormati, kenapa kita masih harus membaca buku? Membaca tak meningkatkan kekuatan kita." Sander terdiam. Anak ini memang tak suka membaca. Sander merenung sejenak dan menjawab, "Membaca buku bisa meningkatkan kebijaksanaan dan wawasanmu, sehingga kau bisa bertahan lebih baik di dunia luar yang kejam." Galuh meragu sejenak. "Kalau suatu saat aku sangat kuat, apakah masih perlu membaca? Kau begitu tak suka membaca?" Galuh dengan hati-hati melirik Sander. Tak berani menjawab. Sander tersenyum. "Kalau suatu hari nanti kekuatanmu melebihi Dinda, kau tak perlu membaca lagi.
Bagaimana? Mata Galuh berbinar. Benarkah? Namun sebelum itu, kau harus membaca. Kalau kau tak bisa lulus ujian yang kuberikan, kau akan mendapatkan hukuman. Paham? Usai bicara, Galuh berbalik dan pergi. Entah apa yang dia katakan pada Dinda. Dia dikejar dan dihajar lawan. Melihat itu, Sander menggeleng sambil tersenyum. Di antara anak-anak ini, Dinda jelas memiliki otoritas mutlak, dan kekuatannya juga sangat kuat. Muyan muncul di samping Sander, meragu sejenak, lalu berkata, "Kita perlu mencari cara untuk keluar dari sini." Sander mengangguk. Meski di dalam pagoda kecil, mereka juga tetap menerima dampak dari segel Wan. Jadi tinggal di dalam pagoda bukanlah solusi jangka panjang. Apalagi, sekarang Anan sudah tahu tentang keberadaannya, dan pasti tak akan tinggal diam. Ada satu pertempuran lagi di luar. Setelah Sander memberikan beberapa instruksi, ia pun meninggalkan pagoda kecil. Begitu keluar, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar. Dan segera setelah itu, seorang wanita muncul tak jauh di belakangnya. Itu adalah cendekiawan wanita sebelumnya. Sander melirik wanita itu dan dengan tenang berkata, "Ada yang ingin dibicarakan." La tak membenci wanita ini, namun juga tak memiliki kesan baik. Wanita itu membuka telapak tangannya, dan segel dewa perlahan melayang dari tangannya menuju depan Sander. Sander berkata dengan tenang, "Kau tak mau. Aku sangat ingin melihat bagaimana kau akan mewarisi kehendak guru dan mengembalikan tatanan alam semesta." Namun Sander menggeleng. "Kau salah paham. Aku tak pernah mewarisi kehendak senior Wan. Tatanan yang ingin aku bangun adalah tatananku sendiri, bukan tatanan beliau. Jadi, aku rasa kau tak perlu bersikap seperti ini terhadapku. Karena sikap permusuhanmu membuatku merasa bingung. Aku hanya tak mengerti kenapa guru memilihmu. Maaf kalau aku terlalu jujur. Kau belum layak membuatku menunjukkan sikap permusuhan." Sander menggeleng. Harus diakui, ia cukup merasa terganggu dengan para dewa dari era Wan ini. Semuanya sangat sok, angkuh dan merasa lebih unggul. Sander teringat pemilik Penatau, dan merasa bahwa ia memiliki kepribadian yang cukup baik. Meski terlihat sedikit berlebihan, ia tak pernah bersikap sombong. Tentu saja, Sander tak tahu bahwa pemilik Penatau bersikap rendah hati dan sederhana karena pernah mengalami kekalahan. Percuma berbicara dengan orang yang tak sejalan. Sander juga tak ingin berbicara lebih lanjut dengan wanita itu. Jadi ia berbalik dan pergi. La tak mengambil segel dewa itu. "Segel dewamu." Sander tak menoleh. "La memilihmu. Jadi sekarang ia adalah milikmu." Mata wanita itu sedikit menyipit. "Apakah kau tahu itu apa?" Sander tetap tak menoleh. "Jujur saja, kalau aku membutuhkan benda eksternal, yang lebih baik darinya ada banyak." La memang tak membual. Pedang Hangdao, pedang Kingsuan, pagoda kecil, semuanya lebih mengagumkan daripada segel dewa ini. Sombong. Tatapan wanita itu menjadi semakin dingin. Sander juga tak mengatakan apa-apa lagi, dan segera menghilang di kejauhan. Keagungan status keluarganya, baginya, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Karena ia masih merasa belum hebat. Wanita itu mengernyit. Setelah beberapa saat, ia menggeleng dengan penuh kekecewaan. Angkuh dan tinggi hati. "Sungguh konyol. Guru, inikah orang yang kau pilih?" Tak bisa menahan diri. Merasa dirinya hebat. Kok ia bisa mendapatkan warisanmu? Kecewa dan merasa tak puas. Selama ini, ia tetap berada di tempat ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan warisan Wan.
Namun ia tak menyangka bahwa warisan Wan sama sekali tak ada di sini. Tentu saja, dia tidak menyangka seseorang akan memberikan warisan kepada seseorang yang begitu lemah. Apa haknya? Wanita itu menggenggam erat segel dewa di tangannya. Tatapannya semakin dingin. Guru, kali ini maaf aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Warisanmu tak seharusnya berada di tangan orang seperti ini. Setelah itu, ia tiba-tiba melangkah maju. Boom! Di kejauhan, Sander tiba-tiba berhenti melangkah. Ia berbalik dan wanita itu sudah muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, sebuah aura mengerikan menyelimuti dirinya. Sander langsung mengernyit. Wanita itu menatap Sander. Tatapannya tak mengandung sedikit pun emosi. Serahkan semua yang diberikan oleh guru kepadamu. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, aku kira meski kita tak bisa menjadi teman, setidaknya kita tak akan menjadi musuh. Tampaknya aku salah. Kalau kau cukup hebat, mungkin aku bisa membantumu. Namun sayangnya, kau sangat mengecewakanku, sehingga aku menolak untuk membantumu. Selain itu, dengan kekuatan dan kecerdasanmu saat ini, dalam waktu singkat kau akan tewas di tangan dewa palsu lainnya. Aku tak ingin warisan guru jatuh ke tangan orang lain. Usai bicara, ia melangkah maju lagi. Booming! Sebuah kekuatan besar langsung turun dari langit dan menekan Sander. Sander menggenggam erat kedua tangannya. Kekuatan pedang tak tertandingi pun mengalir keluar. Astaga! Kekuatan pedang tak tertandingi melawan aura besar itu, menghalau tekanan yang datang. Melihat ini, mata wanita itu menyipit. Ia sekali lagi melangkah maju, mengangkat tangan dan menekan. Booming! Kekuatan di atas kepala Sander tiba-tiba meningkat. Kekuatan pedangnya kembali ditekan. Wanita itu menatap Sander dengan dingin. Tatapannya tak mengandung sedikit pun emosi. Ini kesempatan terakhir bagimu. Selama kau bersedia menyerahkan semua warisan guru, aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, tak ada yang bisa menyelamatkanmu, kecuali guru datang ke sini. Bersambung.